Halo anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai unsur intrinsik sebuah cerita. Apakah kalian tahu apa itu unsur intrinsik cerita? Simak video ini ya. Unsur intrinsik cerita adalah unsur pembangun yang membangun sebuah cerita dari dalam. Unsur intrinsik sebuah cerita yang perlu kita ketahui adalah 1. Tema 2. Tokoh 3. Penokohan 4. Latar 5. Alur 6. Sudut pandang dan 7. Amanat. Mari kita bahas satu persatu. 1. Tema. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema umumnya bersifat tersirat. Artinya, kita harus membaca cerita tersebut secara keseluruhan agar kita dapat memahami tema tersebut. Unsur kedua, tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam sebuah cerita. Tokoh dapat kita bedakan menjadi beberapa. Berdasarkan keterlibatannya, tokoh dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang mendominasi cerita. Jadi, tokoh utama ini kemunculannya sangat sering di dalam sebuah cerita. Tokoh pembantu. Tokoh pembantu adalah tokoh yang melengkapi cerita. Sehingga tokoh pembantu hanya muncul sekali atau beberapa kali saja dalam cerita tersebut. Tokoh juga dapat dibedakan berdasarkan perannya, yaitu 1. Tokoh protagonis 2. Tokoh antagonis. Tokoh protagonis. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang berperan sebagai orang berhati baik. Tokoh ini selalu mengamalkan nilai-nilai ideal bagi pembaca. 2. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis selalu menyebabkan konflik dan juga masalah dalam sebuah cerita tersebut. Unsur intrinsik yang ketiga adalah penokohan. Penokohan adalah cara penulis untuk menggambarkan suatu tokoh dalam cerita, baik dari segi fisik, watak, ataupun dari tingkah lakunya. Unsur intrinsik yang keempat adalah latar. Latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, ataupun suasana dari sebuah kejadian. Unsur intrinsik yang kelima adalah alur. Alur adalah suatu urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Alur dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. 1. Alur maju 2. Alur mundur 3. Alur campuran. Alur maju. Alur maju adalah sebuah cerita yang dikisahkan dari awal hingga ke akhir cerita. Misalkan ada sebuah cerita seorang anak yang dimulai dari ia masih kecil hingga menjadi dewasa. Alur mundur.
Sebuah cerita dikatakan memiliki alur mundur apabila cerita tersebut dikisahkan dari akhir cerita menuju kilas balik ke awal cerita. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan mengapa akhir cerita itu dapat terjadi. Misalkan ada sebuah cerita tentang seorang kakek tua yang menjadi gelandangan. Lalu dikisahkan ia bercerita tentang masa mudanya, sehingga kita mengetahui kisah hidupnya, mengapa ia bisa menjadi seorang gelandangan. Alur campuran. Sebuah cerita dikatakan memiliki alur campuran apabila cerita tersebut dimulai dari puncak masalah, kemudian dilanjutkan mengisahkan pada tahap awal masalah, dan setelah itu kembali lagi menceritakan tahap puncak masalah hingga ke penyelesaian masalah. Misalkan, seorang ayah dikisahkan telah kehilangan pekerjaannya. Lalu, dia menceritakan awal mula mengapa ia bisa kehilangan pekerjaannya tersebut. Nah, setelah itu, dia menceritakan apa saja pekerjaan yang telah ia lakukan sekarang. Unsur intrinsik yang keenam adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam cerita tersebut. Sudut pandang dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama. 2. Orang pertama sebagai pelaku sampingan. 3. Orang ketiga serba tahu. Dan 4. Orang ketiga sebagai pengamat. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Di sini, pengarang menempatkan dirinya sebagai pelaku utama di dalam cerita. Sudut pandang ini memakai kata ganti aku atau saya. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Di sini, pengarang masih terlibat dalam cerita, tapi pengarang hanya sebagai tokoh pendamping. Pada sudut pandang ini menggunakan kata ganti aku atau saya. Sudut pandang orang ketiga serba tahu. Di sini pengarang menempatkan dirinya sebagai orang di luar cerita, tapi ia mengetahui segala hal yang berkaitan dengan tokoh di dalam cerita. Sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat. Di sini, pengarang juga menempatkan diri sebagai orang di luar cerita. Namun, bedanya, pengarang hanya menceritakan isi cerita dari sisi seorang tokoh saja. Unsur intrinsik yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh-tokoh di dalam cerita. Itulah unsur-unsur intrinsik yang terdapat dalam sebuah cerita.